Saat ini di Indonesia sedang musim penghujan dan biasanya di daerah yang bercurah hujan tinggi dan sistem drainasenya tidak bagus, maka akan terjadi banjir. Di video saya berikut ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk melindungi mobil kita saat terjadi banjir dan langkah-langkah preventif yang harus kita lakukan saat mobil kita sudah terlanjur terkena banjir, teman-teman. Oke, tonton terus video saya berikut ini. Ketika kita tidak memiliki kesempatan untuk memindahkan mobil ke tempat yang lebih aman, untuk langkah yang pertama adalah kita lepaskan kabel aki yang positif dan negatif. Karena walaupun mesin dalam kondisi mati, itu masih mendapat suplai tegangan dari aki kepada komponen-komponen kelistrikan di dalam mobil. Nah, jika terjadi banjir dan tidak kita lepas kabel yang positif dan yang negatif ini, maka akan terjadi short circuit pada komponen-komponen kelistrikan yang ada di dalam mobil itu sendiri. Itulah sebabnya kenapa yang pertama itu adalah harus kita cabut kabel yang positif dan yang negatif. Langkah selanjutnya adalah kita harus melakukan pengecekan di dalam kabin mobil apakah ada surat berharga ataupun barang-barang yang penting dan juga alat-alat yang penting. Jangan sampai surat-surat berharga seperti KTP, STNK, akte nikah atau bahkan surat tanah tertinggal di dalam kabin saat terjadi kebanjiran. Selanjutnya kita tutup jalur knalpotnya. Ini bertujuan untuk mencegah air supaya tidak masuk ke dalam jalur knalpot. Aman. Pada pintu mobil dilengkapi dengan sealing yang berfungsi untuk mencegah debu dan juga air yang akan masuk ke dalam kabin mobil. Ini yang berwarna hitam ini adalah sealing yang berfungsi untuk mencegah debu dan juga air yang masuk ke dalam kabin mobil. Tetapi karena pemasangan yang salah dan juga karena usia pakainya, sehingga ketika terjadi banjir, sealing ini tidak mampu mencegah air masuk ke dalam kabin. Saat terjadi banjir, air dengan mudah melewati kisi-kisi yang ada di pintu ini masuk ke dalam kabin mobil. Maka langkah selanjutnya untuk mencegah air untuk masuk ke dalam kabin mobil adalah kita lakban. Sudah selesai semuanya, selanjutnya kita tutup mobil menggunakan sarung mobil supaya lebih aman lagi. Dan ketika mobil kita sudah terlanjur kebanjiran, apalagi sampai menutupi setengah badan mobil itu sendiri, jangan menyalakan mesin. Ada beberapa langkah-langkah yang kita bisa lakukan untuk mempercepat recovery kondisi di dalam kabin mobil kita. Dan juga beberapa analisa yang bisa kita lakukan untuk mengetahui sejauh mana kerusakan yang diakibatkan kepada mobil kita. Kita cek kondisi oli di dalam mesin. Kita cabut aja, kita cek. Nah, untuk kondisi oli yang sudah bercampur dengan air, biasanya warnanya agak keputih-putihan gitu, teman-teman. Nah, oke, kita cek. Ini masih normal. Ini kita bisa lihat ini adalah level low, ini kemudian level high. Nah, ketika kita cabut dan kita cek kondisi oli itu ada di level di atasnya high, ini bisa terindikasi bahwa air sudah masuk bercampur dengan oli di dalam mesin. Untuk langkah selanjutnya yang kita lakukan pengecekan adalah air filter.
Jadi untuk jenis mobil ini letak air filternya ada di belakang aki ya teman-teman. Ini aki, ini air filter. Kita buka, lalu kita cek apakah di dalamnya itu ada air atau enggak. Nah, kalau misalkan ada air, jangan sekali-sekali kita nyalakan mobilnya, karena sangat berbahaya sekali untuk ruang pembakaran di dalam mesin. Kenapa? Untuk di dalam ruang pembakaran itu terjadi segitiga api, yang mana segitiga api itu faktor pendukungnya ada 3. Yang pertama bahan bakar, kemudian oksigen, dan sumber panas. Catat ya. Nah, bayangin aja kalau misalkan pembakaran, terus di dalamnya itu ada air. Di dalam mesin itu akan terjadi water hammer atau hydrolocking. Piston akan menabrak dinding di dalam mesin sehingga menyebabkan itu bengkok. Bisa menyebabkan piston menjadi bengkok. Sangat berbahaya sekali untuk mesin ketika air masuk ke dalam ruang pembakaran. Selanjutnya kita buka semua pintu mobil, kemudian kita blow in menggunakan kipas. Hal ini kita lakukan untuk mempercepat proses pengeringan di dalam kabin dan untuk mencegah terjadinya jamur dan bau tidak sedap lama menempel di dalam kabin mobil kita. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat dan semoga Tuhan menjauhkan kita dari segala mara bahaya dan bencana. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel Setiawan Ari, channel yang begitu edukatif, edukasi, dan otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.